kita dapat bertemu saudara seiman kita, dan kita bersyukur juga karena kita dapat bersukacita bersama-sama di Padang. Mungkin ada yang masih sakit kaki, masih ada. Nah, tapi apapun, sepanjang sukanika itu pun santai semua bersemangat, walaupun panas, antam aja mainkan untuk kasih meriah di Padang supaya tidak sunyi kan. Begitulah kita. Baik, mari tanpa membuang masa, saya mengajak kita untuk mempelajari melalui tema kita pada pagi ini, yaitu kasih Yesus yang menyelamatkan. Nah, mari saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, saya membawa kita untuk melihat di dalam Injil Yohanes bab 3 ayat yang ke-16. Saya ulang sekali lagi, di dalam Injil Yohanes bab 3 ayat yang ke-16. Nah, ini saudara-saudari boleh membaca menurut terjemahan yang ada pada kamu, dan saya akan membaca menurut terjemahan yang ada pada saya. Injil Yohanes bab 3 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Saya ulang sekali lagi, firman Tuhan berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Nah, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Nah, di sini kalau kita melihat bahwa pembacaan kita sebentar tadi adalah jawaban Yesus yang telah dipersoalkan oleh Nikodemus. Nah, di sini apa kata Yesus dalam ayat 16 itu adalah, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini," kata Yesus kepada Nikodemus pada masa itu, "sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal," supaya, jawab Yesus kepada Nikodemus pada ketika itu, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jawab Yesus kepada Nikodemus. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, pagi ini ada 3 poin yang perlu kita pelajari. Poin yang pertama adalah begitu besar kasih Allah akan dunia. Saya ulang sekali lagi, poin yang pertama adalah begitu besar kasih Allah akan dunia. Di sini kita boleh merujuk di dalam ayat 16e. Nah, kalau kita mendengar besar kasih, nah, besar kasih ini merujuk kepada perasaan kasih sayang atau cinta yang sangat dalam dan kuat. Nah, dalam konteks ini, besar menggambarkan intimitas atau kedalaman perasaan kasih tersebut. Nah, dalam frasa ini biasanya digunakan untuk menunjukkan rasa cinta atau perhatian yang sangat besar. Nah, sepertinya kalau kita mengucap terima kasih kepada rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, mungkin dia ada memberi kita hadiah yang begitu
lumayan atau yang cukup besar. Nah, kita juga mengucapkan terima kasih banyak, ataupun saya sangat-sangat berterima kasih sekali. Nah, itu kalau kita. Nah, itu contoh ucapan terima kasih yang berarti dengan rasa kasih yang mendalam. Nah, secara keseluruhan bahwa besar kasih ini adalah menekankan betapa kuatnya perasaan atau perhatian yang diberikan kepada seseorang. Nah, saudara-saudari, mungkin semalam sudah pembahasan yang sudah dijelaskan tentang 4 jenis kasih. Namun saya akan coba untuk ulang semula. Nah, ada beberapa jenis kasih menurut Alkitab dan penjelasannya. Nah, kasih yang pertama adalah kasih storge. Nah, mana tahu kamu boleh ingatkan kasih storge. Macam mana itu kasih storge? Nah, kita makan bersama, kita mendengar bersama. Nah, kasih storge ini adalah gambaran kasih dalam keluarga dan merupakan ikatan mendalam dan penuh perhatian. Nah, khususnya orang tua dan anak, suami dan istri, atau saudara-saudara kandung. Nah, ini adalah kasih storge. Nah, gambaran kasih dalam keluarga. Nah, kasih yang kedua adalah kasih filia atau filio. Nah, filio kita boleh belajar sudah bahasa Yunani. Filio. Nah, filio adalah gambaran kasih persaudaraan atau persahabatan yang lebih dari ikatan keluarga. Nah, jadi artinya kita harus mengasihi sesama, baik itu teman, sahabat, atau mereka yang kita anggap sebagai saudara. Nah, itulah kasih persaudaraan atau persahabatan, yaitu kasih filia. Dan kasih yang keempat itu adalah kasih eros. Nah, kasih eros ini menyangkut pada rasa cinta yang romantis atau seksualitas. Nah, ini adalah salah satu hadiah dari Tuhan kepada pasangan yang sudah menikah atau sudah berkawin. Nah, dengan cara ini pasangan boleh saling mengungkapkan rasa cinta sesama pasangan sahaja. Nah, kita melihat dalam kasih yang keempat, yaitu kasih agape. Nah, kasih agape adalah cinta tertinggi yang dirujuk oleh Alkitab. Nah, ini merupakan cinta abadi. Kalau cinta abadi mungkin itu kasih eros kan, karena dia adalah cinta abadi. Nah, cinta abadi sempurna, penuh pengorbanan, dan tanpa syarat apapun. Nah, kalau tanpa syarat mungkin itu tidak tahu. Itu tanpa syarat itu ya bukan hanya kepada keluarga itu yang mengasihi, bukan keluarga sana yang mengasihi, tetapi semua. Nah, semua yang mengasihi. Itulah tanpa syarat. Nah, Tuhan Yesus mewujudkan kasih ini salah satunya dengan cara mengorbankan dirinya untuk umat-umatnya, yaitu manusia. Kita sebagai manusia yang sudah mengenal Allah. Nah, seperti yang kita tahu bahwa itulah kasih besar kasih Allah, yaitu
kasih agape. Nah, kasih agape ini tidak dapat dilawan oleh kasih storge, kasih filia atau filio atau kasih eros. Nah, ini tidak akan ada keselamatan kecuali kasih agape, yaitu cinta tertinggi, kasih Allah. Nah, kasih agape adalah tanpa syarat apapun. Itu adalah berhak dan dimiliki oleh Allah, karena Dialah yang Maha Kuasa dan tidak terbatas. Nah, contohnya saudara, seandainya kalau Allah tidak ada kasih bagi manusia di seluruh dunia ini, nah mungkin sampai hari ini belum tentu kita dapat bertemu. Nah, oleh karena kasih Allah, kita masih dapat bertemu pada pagi hari ini. Amin. Nah, betapa panjangnya kesabaran Allah terhadap manusia di dalam dunia ini. Demikianlah hal yang pertama. Nah, poin yang kedua adalah Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saya ulang sekali lagi, hal yang kedua, poin yang kedua adalah Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, maksud mengaruniakan adalah memberi atau menganugerahkan sesuatu kepada seseorang. Nah, kata ini sering digunakan menggambarkan tindakan memberi atau menyerahkan sesuatu yang berharga atau bermakna sebagai bentuk pemberian. Nah, di sini saya mengambil contoh pemberian sebuah hadiah. Nah, tahu kan sebuah hadiah? Nah, kalau hadiah ini, kalau kita diberi itu namanya hadiah. Tapi kalau namanya hadiah, tapi kalau minta bayar itu namanya bukan hadiah. Nah, itu adalah beli. Nah, jadi hadiah yang dimaksudkan adalah anugerah kasih Allah yang Dia memberi kepada kita dengan cuma-cuma. Nah, itu bukanlah hasil usaha kita sendiri, tetapi itu adalah pemberian Allah secara percuma. Dia tidak perlu untuk kita mengerjakan segala sesuatu. Nah, karena apa yang kita tahu, itulah hadiah. Percuma kita mendapat, yaitu anugerah hidup kekal. Nah, seperti yang kita tahu saudara, bahwa karunia, kalau dalam bahasa aslinya, dalam terjemahan ataupun bahasa Yunani adalah parousia. Nah, ini perkataan yang bermaksud hadir, ketibaan, atau lawatan rasmi. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, kehadiran anak Allah ini akan membawa kita ke jalan yang benar. Nah, jalan yang benar itu adalah terang. Terang yang tidak dapat dipadamkan oleh sesiapapun. Karena terang yang dimaksudkan ini bukanlah terang seperti lampu. Nah, lampu di jalan raya bukan seperti itu. Itu adalah ciptaan manusia. Tetapi apa yang saya maksudkan terang ini adalah terang kemuliaan Allah. Nah, kemuliaan Allah maksudnya itu kuasanya yang tidak terbatas sehingga Ia menerangi semuanya. Nah, ketahuilah saudara bahwa kuasa Allah itu lebih dari segalanya apa yang kita pikirkan. Nah, kehadiran anak Allah di dalam dunia ini akan mengubah semuanya menjadi aman dan damai. Nah,
melalui kasih Allah kepada anaknya, yaitu Yesus Kristus. Nah, saudara yang terkasih, tidak semua orang yang akan menerima kehadiran anak Allah ini, karena kekerasan hati ataupun hati yang susah mau dibentuk. Nah, kenapa susah mau dibentuk? Karena kalau kita mengetahui bahwa dosa yang sudah dibuai oleh manusia, sehingga dia merasakan dosa itu tidak lagi dia merasa syok, sehingga dia tidak mau tidak menerima kehadiran anak Allah itu. Nah, kasih Allah melalui Yesus bukanlah suatu paksaan, tetapi adalah keharusan. Nah, paksaan yang dimaksudkan adalah perbuatan memaksa di pihak lain untuk bertindak tanpa rela dengan menggunakan ancaman, ganjaran, atau ugutan, ataupun juga bentuk lain, tekanan dan kekerasan. Nah, itu adalah paksaan. Kalau keharusan adalah sesuatu yang wajib atau harus dilakukan. Nah, ini merujuk keadaan atau keadaan yang mengharuskan seseorang itu untuk melakukan sesuatu tindakan atau memenuhi kewajiban tertentu. Nah, saudara yang terkasih, apa yang kita tahu bahwa keharusan biasanya berkaitan dengan aturan, norma, atau kewajiban yang tidak boleh dihindari. Nah, kalau orang yang mengerti akan kehadiran anak Allah, ia akan gembira, kagum, dan aman. Nah, aman maksudnya situasi yang bebas dari bahaya. Nah, tidak perlu takut atau tidak perlu risau. Karena apa yang kita tahu, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bahwa kedatangan anak Allah akan membawa kita kepada jalan keselamatan melalui kasih Yesus yang menyelamatkan itu. Nah, untuk itu saudara-saudari yang saya kasihi, mari kita menghargai penyelamatan Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Baik, demikianlah hal yang kedua. Baik, poin yang ketiga adalah setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Saya ulang sekali lagi, poin yang ketiga adalah setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Nah, percaya ini berarti meyakini atau mempercayai sesuatu atau seseorang. Nah, ini adalah keyakinan terhadap kebenaran, kemampuan, atau integritas sesuatu atau seorang tanpa memerlukan bukti langsung. Nah, contohnya di sini percaya pada kemampuanmu. Nah, percaya pada kemampuanmu. Nah, di sini saya ambil contoh. Itu ada kita punya pertandingan lomba motor. Saya ingatkan paling maju atau paling lambat. Susah boleh. Siapa yang bersatu itu, dialah yang mampu itu, kan? Saya itu ingatkan yang laju-laju, tahu bukan yang paling lambat.
Padahal saya sudah duluan gitu. Susah pula kalau yang paling lambat ini. Siapa yang menang itu? Nah, dia ada kemampuan lah untuk menang. Nah, itu sebagai contoh. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, nah, apa yang kita tahu bahwa setiap orang yang percaya bahwa kasih itu akan menyelamatkan, maka hidup seseorang itu akan terjamin di dalam keselamatan kasih Yesus. Nah, tidak perlu diragukan lagi, karena apa yang kita tahu saudara bahwa keselamatan itu bukanlah untuk sementara waktu. Nah, bukan untuk 1 minggu, tidak. Tetapi apa yang kita tahu bahwa untuk selama-lamanya bagi setiap orang yang percaya kepadanya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, kalau kita melihat, kita punya tema kasih Yesus yang menyelamatkan. Nah, ayat ini saudara tidak akan dapat mengubah diri kita sendiri, melainkan kita sendiri yang mau mengubah. Nah, untuk mau mengubah diri, percaya kasih Yesus yang menyelamatkan itu. Nah, perubahan ada dalam diri kita. Nah, pilihan ada dua. Sama kita mau berbuat baik ataupun berbuat buruk. Semua itu adalah terletak pada keputusan diri kita sendiri. Nah, bagi orang yang percaya, kita boleh melihat tindakan dan perubahan pada diri seseorang tanpa ia memberitahu kepada kita. Nah, tindakan dan perubahan itu suatu nilai yang baik seperti kejujuran, keberanian, dan kesetiaan. Nah, perubahan seperti ini bukanlah semata-mata untuk memperlihatkan orang sekeliling kita, nah, atau minta perhatian supaya menjadi terkenal seperti orang Farisi. Nah, mereka berdoa di depan-depan umum supaya orang tahu bahwa mereka lah yang paling alim, kan? Nah, tidak seperti itu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Tetapi perubahan seperti ini adalah seseorang itu pasti tahu kalau ia tidak percaya kasih Yesus yang menyelamatkan itu, ia akan binasa karena ketidakpercayaan dan ketidaksetiaannya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, oleh yang demikian, sebagai orang Kristen atau yang berstatus Kristen, marilah sama-sama untuk berdiri teguh di dalam kepercayaan iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena ketika kita percaya kepadanya, kita tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Baik, pengkongsian firman Tuhan tidak begitu panjang, hanya sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman ini kami dapat dibangun, melalui tubuh jasmani rohani kami. Biarlah di firman ini ya Tuhan, kami tanam, simpan di dalam hati kami, dan kami akan hidupi firman ini. Dan kami percaya ketika kami menghidupi firman ini, itulah yang menjadi berakar kuat di dalam tubuh jasmani rohani kami melalui Engkau ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang senantiasa menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami sangat diberkati, bukan sahaja bagi jemaat, terkhusus bagi diri saya sendiri Tuhan. Biarlah melalui firman ini kami sama-sama diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya.